تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Tapi ziarah kubur yang dilakukan oleh mereka ini datang ke kuburan wali dengan niat kuburan itu mengandung barokah, bahwa orang itu soleh, suci. Hadisnya Shalih bin Dirham mengatakan demikian. Wa fil hadis, dengan hadis itu, di dalam hadis itu dilalatun, itu memberikan dilalah, memberikan makna, penunjukan, ya, makna, kesimpulan ala anna ta'at al badaniyah tusilu ilal ghairi ajruha, bahwa apa? Ta'at badaniyah seseorang itu kebaikannya bisa berentek mari wong liya. Ya. Kenapa masjid itu? Bisa jadi masjid itu dipakai oleh Kanjeng Nabi, dulu dipakai oleh sahabat umpamanya. Jadi sama dengan tadi dari yang sejak kemarin disebutkan itu. Jadi mananya apa? Kebaikan seseorang, kebaikan yang dilakukan seseorang kemudian melekat pada satu benda, melekat pada satu tempat, melekat pada satu barang, melekat pada sesuatu apapun dari nilai-nilai kebaikan seseorang itu kebaikan itu bisa merentek, bisa nyambung maring wong liya. Ketika wong liya kowe mau ketempelan barang kowe mau, iki sing arane tabarruk. Logika sederhananya seperti itu. Umpamane ini pulpennya Syekh Fulan, jadi pulpen ini yang dulu pernah dipakai Syekh Fulan ngarang kitab, berharga nggak pulpen ini? Rebutan. Kenapa? Sebab ketika kita kemudian menulis dengan pulpen ini, ngaji dengan kitab ini, karena kitab ini dulu bekasnya Kiai Fulan, itu bisa berentek, bisa nempel melalui barang-barang yang pernah tersentuh itu, yang pernah dipakai itu, yang pernah diinjek itu, yang pernah diduduki itu, apapun itu. Ini yang tidak bisa sampai, yang tidak dipercayai oleh mereka. Sekali lagi, mempercayai hal ini tidak cukup dengan akal, tapi butuh dengan iman. Karena itu saya katakan, orang-orang yang percaya dengan tabarruk itu sesungguhnya orang yang memiliki iman yang lebih, dan orang-orang yang tidak percaya dengan tabarruk itu sesungguhnya orang-orang yang imannya lemah. Titik. Makna nenek jaluk berkaya para wali ku nyadong dongane, jaluk ditongak, nah ben awake dewek dadi wong sing soleh, wong sing ahli ibadah, wong sing jembar rezekine, waras penyakite, sukses uripe, selamat dunia akhiratnya, tetap iman Islam. Dijaluk dongane. Lha saiki wong wis mati. Di sini lagi persoalannya. Nek wonge masih urip ta ora apa-apa. Allahumma saiki kan awakmu wong NU kan pada ziarah ning makam, wong mati kok ora bisa apa-apa, jare sing bathuk ireng. Orang mati udah nggak bisa tahu, nggak bisa jawab, jare bathuk ireng. Orang ngerti bab salam kae. Mulane wong Wahabi ki orang ngerti ilmu nahu. Coba Kanjeng Nabi mengajarkan apa? Kalau kamu ziarah kubur, maka ucapkanlah salam. Salamnya pakainya bukan assalamu alaihim goib, tapi menggunakannya assalamu alaikum. Kum itu berarti mukhotob. Mukhotob itu maknanya wong sing diajak ngomong. Kanjeng Nabi mengajarkannya kayak ya si Jawaz, si batuk ireng. Ente mengatakan orang ziarah kubur musyrik bid'ah karena orang mati katanya sudah tidak mendengar. Ingat hadisnya Kanjeng Nabi,
mengajarkan kepada kita semuanya, orang Islam, umat Islam semuanya, umatnya Kanjeng Nabi, ketika kalian ziarah kubur, ucapkanlah assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya ahlad diyar. Kenapa pakainya kum, tidak pakai him? Assalamualaikum. Ente belajar ilmu nahwu dulu. Kum itu kapnya kap kitab, mimnya mim jamak. Orang mungkin Kanjeng Nabi orang ngerti. Kenapa Kanjeng Nabi mengajarkannya assalamualaikum? Karena Kanjeng Nabi tahu orang yang mati itu tahu, mendengar, melihat. Hal itu dibuktikan ketika Kanjeng Nabi selesai penguburan orang-orang kafir Quraisy, ketika setelah perang Badar, setelah perang Uhud, disuruh Kanjeng Nabi kubur semuanya, pendem. Terus Kanjeng Nabi ngomong ning pekuburannya wong kafir Quraisy, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo. Hei Abu Lahab, hei Abu Jahal, hei Sufyan, hei Uyainah, apakah kalian telah menemukan apa yang Allah janjikan kepada kalian? Kau disiksa apa di? Sahabat protes, Kanjeng Nabi jenengan sih ngomong karo siapa? Wong mati kok diajak ngomong. Jare Kanjeng Nabi, kalian tidak lebih mendengar daripada mayit yang saya ajak ngomong. Dia itu melihat, dia itu mendengar, dia itu tahu saya sedang bicara sama dia. Cuma kamu yang tidak bisa melihat. Itu assalamualaikum, pakai domirnya domir mukhotob. Ini mukhotob ini diajak ngomong. Cobalah Yazid, kon kowe aja nemen-nemen karo wong bencine karo wong NU. Nggak usah pakai bahasa basi, di sana masih banyak kan orang ziarah Wali Songo. Kan ente mau ngomong orang NU. Sekarang saya jawab dengan hadisnya Kanjeng Nabi setelah penguburan orang-orang kafir Quraisy yang gugur, Abu Jahal, Abu Lahab dan seterusnya. Kanjeng Nabi ngomong, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo. Sahabat protes. Kanjeng Nabi sampai sih ngomong karo siapa? Mbok wong mati. Jawab Kanjeng Nabi, kamu tidak lebih mendengar daripada mayit yang saya ajak ngomong. Mustahil Kanjeng Nabi tidak tahu, mustahil Kanjeng Nabi salah, karena ini perkara gaib dan Kanjeng Nabi sudah ngerti. Dan sebenarnya Kanjeng Nabi tanya begitu karena Kanjeng Nabi sudah tahu. Saya kira tahu Kanjeng Nabi. Karena apa? Itu bagian daripada mukjizatnya Kanjeng Nabi, diperlihatkan perkara yang gaib.